Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 1 hidup rukun, subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apakah yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bagaimana sih kamu ketika bermain dengan teman? Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ibu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu artinya apa ya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah diakhiri katakan ataulah. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Misalnya yang pertama, bacalah buku itu. Yang kedua, tolong ambilkan boneka itu. Yang ketiga, matikan lampu itu. Yang keempat, tolong tutup pintu itu Rini. Dan yang terakhir, bukalah bekalmu itu Doni. Nah, sekarang coba buatlah kalimat perintah dengan kata bawakan, tutuplah, matikan, sapukan, jagalah, atau makanlah. Bisa enggak? Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk dalam ruangan. Yang keempat, titik-titik buku-buku dirak agar terlihat rapi. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Jawaban nomor 1, masuklah. Yang kedua, jagalah. Yang ketiga, tutuplah. Yang keempat, tatalah. Dan yang terakhir, buanglah. Selanjutnya, di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggambar dengan pensil warna, sedangkan Edo menggambar dengan spidol dan Siti menggunakan krayon. Teman-teman, coba kamu ambil krayon, pensil warna, dan spidol, lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut dan amati. Coba lihat, kalau kita menggambar dengan krayon maka hasilnya akan tebal dan kasar. Nah, sekarang kalian lihat, kalau kita mewarnai dengan spidol maka hasilnya akan tebal dan halus. Nah, sekarang coba kalian lihat, kalau kita mewarnai dengan pensil warna maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi gimana? Kalian sudah bisa membedakan? Nah, sekarang kalian coba pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai ya. Tadi Udin menggambar dengan pensil warna, sedangkan Edo dengan spidol dan Siti menggunakan krayon. Nah, coba kalian lihat hasil gambaran Udin itu yang paling
kanan, sedangkan punya Edo itu yang tengah dan yang punya Siti itu yang paling kiri. Selanjutnya, siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapakah jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang dan pendek. Cara panjang 122 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 2. Sedangkan 117 yaitu 100 ditambah 10 ditambah 7. Kita jumlah secara panjang ya. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kita urutkan dari satuan dulu ya. Kemudian 20 ditambah 10 sama dengan 30. Dan ke ratusan ya, yaitu 100 ditambah 100 sama dengan 200. Bawahnya yaitu 200 ditambah 30 ditambah 9 sama dengan 239. Kalau kita menggunakan cara pendek cukup ditulis 122 ditambah 117. Kita urutkan dari angka satuan ya. 2 ditambah 7 sama dengan 9, sedangkan 2 ditambah 1 sama dengan 3 dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 239. Menjumlahkan tanpa menyimpan. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Itu kita jumlahkan ke bawah dengan cara pendek saja ya. Itu 134 ditambah 123. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan angka satuan yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian tambahkan angka puluhannya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan tambahkan angka ratusannya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya adalah 257. Selanjutnya Bu Guru kasih contoh lagi ya. Di situ ada 256 ditambah 110. Yang ditambahkan pertama yaitu 6 ditambah 0 sama dengan 6, dan kemudian 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan yang terakhir 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 366. Sedangkan yang berikutnya 414 ditambah 23. Itu sedikit berbeda ya, karena di depan sendiri tidak ada angka ratusannya. Jadi kita menjumlahkannya juga diawali dari yang satuan. 4 ditambah 3 sama dengan 7, sedangkan 1 ditambah 2, 3. Dan karena 4 tidak ada yang ditambah, jadi 4-nya turun. Jadi tetap 4. Dan hasilnya yaitu 437. Nah, sekarang kita akan belajar dengan cara susun panjang dengan teknik menyimpan. 267 ditambah 129. Caranya sama kok seperti tadi. Sekarang 267 yaitu terdiri dari 200 ditambah 60 ditambah 7. Kalau 129 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Sekarang kita jumlahkan dari angka satuannya ya. 7 ditambah 9 sama dengan 16. 60 ditambah 20 sama dengan 80, dan 200 ditambah 100 sama dengan 300. 300 ditambah 80 ditambah 16. Itu kita pecah ya, karena masih ada angka puluhannya. Jadi 300 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 6. 300 ditambah 90 ditambah 6 sama dengan 396. Gimana? Sudah paham apa belum? Bu Guru kasih contoh satu lagi ya. Sekarang ini teknik menyimpannya itu di angka puluhan. 185 dan ditambah 234.
185 terdiri dari 100 ditambah 80 ditambah 5, dan 234 terdiri dari 200 ditambah 30 ditambah 4. Tetap sama ya, kita menjumlahkannya dari angka satuan. 5 ditambah 9 sama dengan 4, 80 ditambah 30 sama dengan 110, dan 100 ditambah 200 sama dengan 300. Di situ yang kita pecah adalah angka 110. Jadi 300 ditambah 100 dan ditambah 10 dan ditambah 9 sama dengan 400 ditambah 10 ditambah 9. Hasilnya yaitu 419. Nah, kalau tadi kita sudah belajar dengan teknik menyimpan susun panjang, sekarang kita belajar teknik menyimpan susun pendek. Di situ Bu Guru punya contoh 2 ya. Yang pertama 475 ditambah 254. Caranya sama, tetap kita jumlahkan dari angka yang satuan, yang paling belakang ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sedangkan 7 ditambah 5 itu 12. Nah, kita tulis 2. Lalu kita simpan di atas angka 4, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Berikutnya, Bu Guru punya angka 636 ditambah 182. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Jadi kita tulis angka satunya ya. Terus yang angka 1 kita simpan di atasnya angka 6. Jadi 1 ditambah 6 ditambah 1 yaitu 818. Gimana, sudah paham apa belum? Kalau belum bisa tanya sama Bu Guru ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.